Berikutnya kesatuan dalam pewartaan ayat 11. Paulus mengakhiri bagian ini dengan menekankan bahwa baik dia maupun para rasul lainnya memberitakan Injil yang sama, dan karena Injil ini lah jemaat Korintus menjadi percaya. Injil yang sama. Siapa yang mewartakan Injil yang berbeda, maka dia akan mendapat balaknya. Injilnya sama kan? Ini mengingatkan kita akan pentingnya kesatuan dalam iman dan pengajaran gereja. Di tengah berbagai perbedaan, kita dipanggil untuk berpegang teguh pada Injil yang sama dan memberitakannya dengan setia. Nah itu. Jadi terkadang kita bersedih ya. Dogma masing-masing gereja ini kan hak otoritas organisasi gereja masing-masing lah. Tidak perlu dipertentangkan. Nanti akan diadili di akhirat semuanya. Tetapi Injil yang kita wartakan sama. Masalah doktrin itu urusan masing-masing gereja lah. Karena doktrin itu adalah sesuatu yang dipegang sebagai bentuk kedisiplinan iman seorang jemaat gereja. Kalau tidak punya disiplin iman ya tidak akan bisa kita menjadi beriman dengan sungguh. Nah, terkadang hal-hal semacam ini bukanlah untuk dipertentangkan, tetapi kekayaan gereja. Inilah panorama gereja, kekayaan gereja luar biasa. Kekayaan gereja di mana Kristus, ya kan, sudah mengatakan ada yang berbuah 100 kali lipat, 60 kali lipat, 30 kali lipat ya. Ya silakan. Terkadang hal-hal semacam ini menjadi persoalan-persoalan dan akibatnya kita saling mengutuk. Nah, apa yang dilakukan Paus Fransiskus waktu pertemuan gereja-gereja, dia undang ke Vatikan kan? Lalu apa yang terjadi di situ? Ya, Paus Fransiskus itu meminta maaf bahwa selama ini, ya kan, saling merendahkan, saling mengucilkan. Nah, ini luar biasa. Karena Kristus yang kita wartakan tidak saling merendahkan, tidak saling mengucilkan. Kalau kita saling mengucilkan, saling merendahkan, saling menghujat, ujung-ujungnya ya kan bukan Kristus yang kita wartakan. Nah, itulah yang dimaksud Paulus tadi itu. Sebenarnya sudah disampaikan oleh Paulus waktu gereja perdana ini. Cuman ya balik lagi, apakah kita itu bisa merenungkan itu? Panggilan bagi kita. Renungan ini menegaskan panggilan bagi kita untuk menghidupi Injil dalam kehidupan sehari-hari. Tidak hanya sebagai sebuah doktrin, tetapi sebagai dasar hidup. Dasar hidup. Bapak, saudara-saudara, kalau bapak-bapak bukan doktrin, tapi dasar hidup, bapak-bapak akan menjadi pribadi yang penuh hikmat. Tapi kalau hanya doktrin, akibatnya apa? Kita akan berbenturan. Saling mengucilkan, saling mendiskreditkan. Akhirnya tidak ada kesatuan di situ. Yang ada hanyalah pertentangan. Kita bisa menyaksikan kesedihan kita di Irlandia kan, antara Katolik dan Protestan, saling bunuh-membunuh. Yang diwartakan ini siapa? Apakah Kristus harus? Ya memang Kristus dibunuh, tetapi dibunuh untuk menyelamatkan umat manusia. Ini saling bunuh-membunuh. Akibat tadi pertentangan doktrin. Di satu gereja di Indonesia pernah, ya kan, karena ingin berebut menjadi pemimpin di gereja itu kan, dulu terbesar dia, denominasi Kristen yang terbesar, ya kan. Nah ini akibat dua kubu. Bayangkan saling bunuh. Kan ironis. Ini memberitakan Yesus atau memberitakan, ya kan, kehancuran kan begitu. Dan ini persoalan-persoalan yang harus kita mulai kita renungkan. Kita hadir di muka bumi ini bukan untuk saling membunuh. Ya, kita hadir di muka bumi ini adalah damai. Kan damai. Masa ada damai dalam pembunuhan? Tidak ada. Yesus itu dibunuh karena dia adalah Raja Damai. Mengapa dia dibunuh? Karena dia menyelamatkan umat manusia.
Mengapa dia harus dibunuh? Ya kan? Karena itu tadi, setan, iblis, kuasa dunia itu bersekutu. Bersekutu. Kelompok Herodian yang biasanya bermusuh dengan kelompok orang Saduki, orang Farisi, kok bisa-bisa gara-gara mau membunuh Yesus bersatu begitu. Tetapi setelah itu hancur-hancuran lagi kan. Nah, bersyukur atas kasih karunia Allah yang menyelamatkan kita melalui kematian dan kebangkitan Kristus. Itulah yang kita syukuri, rahmat itu. Bersyukur dengan berdoa, dengan simbol-simbol masing-masing, ya kan? Dan terkadang hal-hal ini kita lupakan. Kemudian menjadi saksi iman yang setia, sebagaimana para rasul dan Paulus menjadi saksi Kristus. Rendah hati dan terus bekerja keras dalam pelayanan dan kehidupan iman, sambil mengandalkan kasih karunia Allah. Ya, marilah kita saling melayani. Pelayanan itu bukan sesuatu yang mudah, apalagi kalau tidak ada duitnya. Ya kan? Harusnya ada duitnya. Pelayanan itu didasarkan atas duit. D-nya doa dan firman, kan begitu. Bukan duit jasmani. Kalau duit jasmani, ya memang pelayanan tidak akan jalan kalau tidak ada duitnya. Duit rohani tadi. Doa dan firman. Kemudian U-nya usaha dan pelayanan yang baik dan benar. Ya, usaha dan pelayanan yang baik dan benar. Ya. Injil kemarin itu serba salah. Buat baik salah, buat salah, apalagi kan begitu. Nah, maka usaha dan pelayanan yang baik dan benar. I-nya iman dan takwa kepada Allah Tritunggal yang Maha Kudus, jelas. Sebagai orang Kristen, ya kan? Orang Kristiani, itu. Kalau doktrinnya bukan Allah Tritunggal yang Maha Kudus, ya jangan nyebut diri Kristen lah. Ada suatu golongan tuh, dia ngaku dia Kristen, tapi dia enggak mengakui Yesus sebagai Tuhan. Yesus itu di bawah Tuhan. Ya berarti tidak masuk lah doktrinnya. Ya udahlah, buat agama sendiri. Jangan ngaku Kristen. Titik. Ngapa bah susah-susah? Kan aliran kepercayaan kan? Kan begitu. Ya nanti kan di akhirat ditimbang. Jadi persoalannya tuh di Indonesia nih luar biasa. Hidup tuh enak. 200 aliran kepercayaan. Ya. 6 agama, 200 aliran kepercayaan. Ya kalau memang tidak mau menyembah Tuhan Yesus Kristus, ya buat aliran sendiri. Ya kan? Aliran kepercayaan, percaya Yesus sebagai nabi. Ya silakan. Tapi nanti selamat tidak di akhirat, itu urusan dia lah. Kita ini kan kadang masa mau ngatur Tuhan, mau ngatur Yesus, suka-suka Yesus lah. Ya kan? Jadi kalau misalnya persoalan ini menjadi masalah, mari kita ya menjadi saksi iman yang setia sebagaimana para rasul dan Paulus menjadi saksi Kristus. Rendah hati dan terus bekerja keras dalam pelayanan dan kehidupan iman sambil mengandalkan kasih karunia Allah. Rendah hati. Kalau Paulus itu, dia sudah menjelaskan rendah hati itu bagaimana. Ya. Banyak di antara kita rendah hati itu apakah tidak sombong? Tidak juga. Apa maksudnya rendah hati? Ya rendah hati itulah kasih sebenarnya. Cuman rendah hati itu kata lainnya. Ya, kasih, belas kasih. Kemudian menjaga kesatuan dalam komunitas iman dengan berpegang pada Injil yang benar. Nah ini. Di sini kan itu ada gereja okumene ya. Marilah. Di sini kita mulai belajar masing-masing doktrin. Ya kan? Oh, doktrin Katolik begini, doktrin Pentakosta begini, doktrin Advent begini, doktrin Baptis begini. Ya, terserah. Tapi kita disatukan oleh Kristus, satu. Ya kan? Ada 93 anak-anak Tuhan di sini, paling yang datang yang ini saja kan begitu. Tidak lebih lah. Kecuali kalau dikasih, oh nanti ada pembagian sembako. Berarti Yesus sembako namanya. Dikasih kue, Yesus kue namanya. Dikasih pakaian, Yesus pakaian kan. Apa jadi Kristen? Dikasih pakaian lah. Oh ya. Itu sama seperti
Ya kan, bibit yang jatuh di jalan. Ya pokok kalau dikasih, kan ada dulu. Dia mau masuk Katolik tapi harus dikasih motor. Saya bilang, kasih motor mainan ya. Itu namanya Yesus motor. Ya kan? Jadi bukan Yesus Kristus yang kita wartakan, ya Yesus pakaian, Yesus motor, Yesus kacang hijau. Ya kan? Ada persoalannya. Dulu di kampung kakek saya tuh, kakek saya pergi ke Malaysia. Kan waktu itu udah Katolik semua nih. Entah bagaimana, tiba-tiba 6 bulan kakek saya pulang kok nggak ke gereja Katolik nih kan. Hanya anak dan, ya anaknya lah. Sekali dicari. Oh rupanya ada denominasi. Oh iyalah. Siapa yang bawa? Ponaannya. Oh ngapa? Karena udah lama nggak dibaptis. Oh pantas. Ya udahlah. Kan tidak perlu ribut kan, ponaannya sendiri kan begitu. Yang penting kata kakek saya ke gereja hari Minggu begitu. Nah, tidak lama-lama saya pulang kampung, tiba-tiba ada kayak pengkhotbahnya. Paman, ngapa tidak khotbah? Dah malas khotbah yang itu ya katanya. Bagus motong gatah. Ketawa saya. Ini gereja motong gatah saya bilang. Gereja udah tidak dibukanya. Barang khotbahnya yang itu ya, orang udah bosan katanya. Ya kan? Karena apa tadi? Itu tadi. Ya semangat pelayanan itu bisa menjadi kering dan bisa menjadi tidak lagi berasa kalau ya yang dicari itu materi. Nah, itu. Makanya banyak ya penginjil ya atau hamba-hamba Tuhan tuh udah jarang mau ke daerah-daerah. Ya kan? Karena apa tadi? Udah tidak ada lagi materi yang diberikan. Kalau dulu kan mungkin bantuan banyak ya. Tapi sekarang mengandalkan kemandirian masing-masing. Makanya gereja masing-masing itu kan mandiri. Mungkin orang katakan gereja Katolik itu dapat bantuan dari Vatikan. Tidak. Sudah mandiri tahun 2000. Sebenarnya kemandirian itu sudah dimulai tahun 1977. Tapi kan prosesnya panjang. Ya silakanlah yang bertanya kan. Ya kita umat ini yang ya iuran untuk makan pastor, iuran untuk bayar listrik, mana ada dibantu dari ini? Enggak. Karena sudah mandiri. Kalau orang tidak mandiri itu bahaya. Nanti dia akan manja. Dan akibatnya dia tidak bisa melayani dengan benar. Makanya Paulus bilang, kalau tidak makan, mau makan tuh harus kerja katanya. Apa yang dilakukan Paulus? Buat tenda ya. Jual. Ya kan? Itu untuk makan. Dia ngajar. Ya kan? Dapat honor kan begitu. Dan sebagainya. Tetapi dalam pelayanan, rupa-rupa pelayanan itu Paulus katakan, ya, kita diundang untuk selalu ingat bahwa keselamatan adalah anugerah yang tak ternilai. Ya itu. Dan kebangkitan Kristus memberikan kita harapan dan kepastian hidup kekal. Nah, ini surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Sebenarnya banyak bahannya. Nah, mari kita renungkan juga Injil yang kita sudah dengarkan dan kita hayati tadi. Injil Lukas bab 7 ayat 36-50 menceritakan kisah seorang perempuan berdosa yang datang kepada Yesus. Ketika ia sedang makan di rumah seorang Farisi bernama Simon, perempuan itu membasuh kaki Yesus dengan air mata. Luar biasa ya. Mengeringkannya dengan rambutnya, menciumnya, dan mengurapinya dengan minyak wangi. Luar biasa. Ini adalah bentuk pertobatan. Makanya ketika ada orang bertobat menjadi pengikut Kristus, wah dia luar biasa. Apalagi kalau dia itu misalnya dulunya memang merasa kepahitan hidup. Maka dia menikmati. Maka yang sudah lama menjadi pengikut Kristus pun sepertinya kalah. Sepertinya. Tapi ingat itu bukan kalah. Karena dia ya kan melakukan itu karena begitu bersuka cita. Ya. Nah,
Reaksi Simon yang menghakimi perempuan itu dijawab oleh Yesus dengan perumpamaan dan pengajaran mengenai pengampunan dan kasih. Ini bukan Simon Petrus ya, Simon orang Farisi. Jadi nama Simon itu banyak. Simon dari Kirene yang membantu Yesus. Simon orang Zelot, kelompok kaum Zelot. Simon Petrus atau Kepas kan. Jadi Simon itu banyak. Ya. Tapi Simon orang Farisi ini merasa kesal dengan perempuan itu. Kan kita sering tuh, ngapa dia datang sini? Kelakuannya itu bejat tuh, ya kan? Tumben datang ke gereja, harus datang ke gereja ya. Saya ingat kawan saya dulu cerita lucu-lucu ya. Ini ada seorang nih pengikut Kristus, udah lama ada ke gereja. Jadi khotbahnya tentang setan gitu kan. Masuklah dia duduk di situ di belakang. Saudara-saudari yang terkasih, setan sudah ada di belakang kita. Nolehlah umat kan. Di belakang kita. Jadi di belakang itu ditoleh. Dia sendiri duduk di belakang. Wah, ini kayaknya tidak bisa nih, harus duduk di tengah. Setan sudah hadir di tengah-tengah kita. Kok di tengah-tengah lagi nih? Tidak lama, dah pindah ke depan nih. Ini harus pindah ke depan nih. Dan setan sudah ada di depan kita. Memang setan kamu katanya. Akhirnya keluar dari gereja. Nah ini tadi. Nah ini bukan guyon, ini mau mengatakan ilustrasi bahwa sering ketika kita datang ke gereja, justru yang kita dengarkan seakan-akan menghina diri kita. Bukan menghina diri kita. Konteksnya itu adalah bagaimana kita itu mau menerima Kristus walaupun kita dipermalukan. Nah inilah yang dilakukan oleh Simon, ingin mempermalukan perempuan itu. Kalau dia nabi pasti dia tahu kelakuan bejatnya itu. Jangan-jangan Simon orang Farisi ini juga pernah goda-goda dia itu kan. Simon katanya kan, dipanggil ya Simon. Ya, Yesus memanggil dia Simon. Nah, di sini siapa bilang orang Farisi tidak bersahabat dengan Yesus? Ya. Terkadang kita nih kan, saya renungkan, kok kita nih kok kayaknya mencaci maki orang Farisi, orang Saduki, ya kan, orang Taurat, ya kan? Enggak kan? Sebenarnya Yesus itu ingin menyelamatkan mereka loh. Menyelamatkan. Cuman mereka ini enggak sadar-sadar gitu, Pak. Oh, mungkin nanti ketika Yesus itu wafat, barulah mereka sadar. Ya kan? Jadi bagaimana Yesus membongkar bahwa mereka itu bisa selamat begitu? Karena kan Yesus kan diperuntukkan untuk orang Yahudi, ya kan? Orang Israel, Mesias. Tapi karena mereka menolak, ya kan? Tetapi memang Tuhan itu Maha Baik, semua orang diselamatkan karena Kristus Yesus. Jadi kalau dulu itu yang bisa masuk surga itu adalah orang Israel atau orang Yahudi. Iya, kalau enggak, coba baca Perjanjian Lama, ya kan? Coba direnungkan, kita tidak bisa masuk surga. Apalagi kita kan lain lagi yang kita sembah, ya kan? Bukan Yesus kan? Kakek saya aja udah tua masuk Katolik. Bapak saya waktu masih ya pemuda, saya aja yang dibaptis bayi. Baru berapa lama Pak kita nih Katolik atau kita nih Kristen? Masing-masing gereja kita palinglah di sejiram itu yang 100 tahun ya. Sambas. Tapi gereja-gereja Katolik, gereja-gereja non-Katolik juga, nah mana ada yang ratusan tahun di sini. Palinglah ada yang 100 tahun, ya, 87. Nah itu, baru bagi kita mengimani Kristus. Nah itu diakibatkan apa tadi? Kasih karunia. Tetapi walaupun kita baru, ya kan, baru berapa puluh tahun, tetapi Tuhan memakai kita. Udah berapa banyak misionaris dari Indonesia itu pergi ke Afrika, bahkan ke Amerika Latin, ya. Saya ingat ada satu pastor itu dia di Zambia. Di sana itu waktu dia pergi ke Zambia, semua barangnya dicuri. Dari mulai ijazah SD, SMP, SMA. Jadi akhirnya itu tidak ada. Hanya baju di badannya. Ya, ke Zambia namanya. Akhirnya waktu dia cuti kemarin baru dia ngurus semuanya. Dia memang asli dari Jeruju, ya.
Jadi dia ke Zambia. Bayangkan jeruju Zambia tuh naik oplet bisa enggak? Jadi Bapak, saudara-saudara yang terkasih, jika anak-anaknya dipanggil untuk menjadi imam ya, atau menjadi hamba Tuhan, lalu ditaruh nanti pergi ke Kenya, Zimbabwe, negara apa tuh kan? Zaire Kongo sekarang udah mau mayoritas, ya kan? Katolik. Mau kemana? Ada total negara tuh, ada satu, saya ingat ya, nah, ini yang Katolik. Di satu negara tuh satu ya dia, umat Katoliknya. Dia sendiri Katolik. Total ada berapa ratus negara tuh ya. Jadi tidak ada di dunia ini, tidak ada orang pengikut Kristus, apalagi pengikut Kristusnya. Jadi jangan khawatir, ya. Jadi kalau ada nanti bapak-bapak disuruh pergi ke Iran, pergilah. Ya memang taruhannya nyawa lah, ya kan? Bayangkan orang Dayak pergi ke Iran, kan? Gereja Kristen Dayak, wow. Bagaimana nih? Ya. Jadi memang kalau kita mau jadi misionaris, ya silakan berkunjung ke tempat itu. Tapi taruhannya nyawa. Tapi kata Yesus, barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, dia akan mendapatkannya. Nah, sikap perempuan yang berdoa, kasih dan penyesalan yang tulus, ini merupakan sesuatu yang harus dicontoh. Berikutnya sikap Simon, penghakiman dan kekerasan hati ini jangan dicontoh. Karena sering kita sebagai orang Kristen itu sering ya memberikan penghakiman dan kekerasan hati. Berikutnya pengajaran Yesus tentang pengampunan dan kasih, ini merupakan sesuatu yang harus kita imani karena memang pengampunan dan kasih itu adalah satu paket. Dan pengampunan dan kasih itu satu paket dengan pengampunan dan keselamatan. Jadi ada pengampunan, ada kasih, ada keselamatan. Kasih sebagai buah dari pengampunan. Nah, itu yang paling utama. Ya. Jadi Bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih, panggilan dalam kehidupan kita sehari-hari, yang pertama rendah hati dalam bertobat. Kita diajak untuk datang kepada Yesus dengan hati yang tulus dan rendah hati, mengakui dosa-dosa kita dan memohon pengampunannya. Yang kedua, tidak menghakimi orang lain. Seperti Yesus yang menerima perempuan berdosa itu, kita diajak untuk tidak menghakimi sesama, melainkan menunjukkan kasih dan penerimaan. Saya ikut biasa debat-debat itu luar biasa. Ya. Ada sebagian yang apologetik yang Kristen atau yang Katolik itu akhirnya yang utama adalah bukan menghakimi, tapi menjelaskan. Nah, itu. Ya. Karena orang itu tidak tahu. Ya kan? Kalau orang tidak tahu bagaimana, Pak? Dia bisa. Ya dikasih tahu. Dari kasih tahu, apakah dia mau beriman? Urusan dia, bukan urusan kita. Itu, Pak. Ya. Kemudian menerima kasih dan pengampunan Tuhan dengan iman. Kita diselamatkan oleh kasih karunia Tuhan melalui iman. Ini mengundang kita untuk hidup dalam iman yang teguh kepadanya. Ya, itu. Setelah kita beriman, marilah kita mewartakan dengan perbuatan yang baik. Kalau kita melakukan sesuatu yang jahat, ya iman itu mati. Tidak percaya? Ya silakan. Ya gitu ya orang Kristen ya. Dengan kedatangan Paus Fransiskus itu kan kita bukan bangga, tetapi itulah simbol yang harus kita ikuti. Ya kan? Kesederhanaan, sukacita, bagaimana menyapa anak-anak, ya kan? Ini anak-anak ribut di kebaktian atau di misa disuruh diam. Memang tidak bisa. Tidak bisa. Biarlah anak-anak itu datang padaku. Ya anak bayi ya menangis. Bagaimana anak bayi lalu disuruh diam? Ya kan? Supaya anak-anak yang tidak datang ke gereja disuruh ke rumah. Akhirnya nonton Doraemon kalau kami dulu kan. Tidak Doraemon, sekarang tak apa yang ditontonnya di YouTube tuh kan? Upin Ipin lah. Dan berbagai. Jangan-jangan kita ini korban dari nonton Doraemon atau nonton film-film zaman dulu kan? Nah, karena kita tidak diajak ke gereja. Jadi marilah kita mengajak anak-anak kita ke gereja dan ingatkan juga anak cucu kita untuk ke gereja. Jangan nanya berapa nilainya, karena nilai itu adalah di dunia. Tetapi, ya kan, rajinkah dia ke gereja? Rajin ke gereja belum tentu baik kan? Belum tentu baik. Apalagi tidak ke gereja gitu.
Ada ilustrasi begini. Ngapa ya orang rajin berdoa pasti digoda? Ya pasti. Makin banyak setan. Tetapi kalau orang yang tidak berdoa tidak ada setan. Ya tidak ada setan, tidak perlu lagi goda itu. Dia udah pasti berdosa kok. Ngapain juga gitu kan? Jadi itu dia. Kita harus bergulat setiap hari. Berikutnya, ya, menerima kasih dan pengampunan Tuhan dengan iman, mengasihi Tuhan dan sesama sebagai respon atas pengampunan. Semoga bermakna dan bermanfaat dalam hidup kita.